Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Di video sosialisasi kali ini saya mau sosialisasikan mengenai cara penginputan laporan harian panen. Dan seperti biasa, di laporan harian ini yang harus kita isi adalah sheet yang berwarna biru ini saja. Jadi mayoritas yang harus diisi di LH Panen ini cuma 3 ya. Ini daftar tenaga kerja non staff yang pasti, input BJR, dan input LH panennya. Untuk RKB mungkin bisa diisi sesuai dengan cara pengisian yang sebelumnya saya sampaikan juga di LH rawat. VKR juga dan biaya manda juga sesuai dengan yang saya sosialisasikan di laporan harian rawat ya, cara pengisiannya. Dan seperti biasa di daftar tenaga kerja non staff ini harus dikirimkan update ke HO agar kita bisa inputkan ke laporan harian panen ini. Mengenai cara pengisian daftar TK-nya ada di video sosialisasi. Kemudian apa-apa saja yang penting sudah saya sampaikan di laporan harian rawat di video sebelumnya. Jadi di LH Panen ini saya hanya akan menyampaikan cara pengisiannya saja ya. Nah, yang harus diisi kemudian di LH Panen ini adalah input BJR. Nah, input BJR ini diisi sesuai dengan data BJR yang ada di tiap afdeling, di tiap blok. Ini harus diisi. Yang berwarna krem ini aja yang harus diisi, karena yang lain-lainnya sudah ketentuan dari Aresta. Ini hanya tinggal mengisi kilogram BJR yang ada di blok tersebut. Nah, saran supaya tidak berkali-kali input, sebaiknya di input semua afdeling. Seperti contoh di Sekapung ini, untuk LH panen afdeling 1 tidak hanya afdeling 1 saja yang di input ya BJR-nya, tapi 1, 2, 3 dan hampir semua blok yang ada BJR-nya ini di input. Kenapa? Karena bisa saja anggota dari afdeling 1 ini bekerja di blok-blok lain atau di afdeling lain. Nah, jadi supaya aman, penginputan BJR di semua afdeling saja di input ya, atau di bagiannya masing-masing. Misalkan kalau ini saya kapung di input semua afdeling, kalau misalkan di SSP 1 ya BJR afdeling 3, 4, 5 saja, SSP 3, 1, 6, 7 saja gitu. Seperti itu supaya ketika ada asistensi tidak akan terjadi false di sheet checknya gitu, karena BJR afdeling lain tidak diinput gitu. Misalkan ini afdeling 1 ketika bekerja di afdeling 2 ternyata BJR-nya belum diinput, ya otomatis upahnya nggak akan muncul gitu, karena BJR-nya belum diinput. Atau di sheet check pun nanti ketika BJR-nya tidak ada akan menunjukkan not available seperti itu. Nah, jadi ini jangan lupa diinput. Cara penginputannya seperti biasa aja. Dan ini kalau misalkan di sini koma, ini bukan berarti koma ya, karena ketika misalkan kita input 3,35 di sini, hasilnya seperti ini ya. Yang penting diinput saja ini BJR-nya, jangan sampai lupa. Yang pasti ini berupa angka ya. Kalau misalkan bergeser angkanya di sebelah sini, itu sebaiknya diperbaiki ya. Nah, misalkan 8.2 di sini, ini berarti tidak menunjukkan BJR yang bagus, atau cara penulisan yang baik itu 8,2 seperti itu. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke, kita masuk ke LH Panen.
LH panen hampir sama dengan pengisian LH rawat. Yang pertama ini kita isi afdeling ya. Sini hampir sama seperti di LH rawat, ketika kita rubah itu afdeling inputnya akan berubah. Seperti itu. Tanggal BKM juga sama seperti pengisian di LH rawat, diisi bulan terlebih dahulu, baru tanggal, kemudian baru tahun seperti ini. Ini bulan 2 tanggal 10 tahun 2022 seperti ini. Oke, mandor 1 harus diisi jika ada, karena ini ketika tidak diisi otomatis preminya tidak akan muncul untuk premi mandor 1. Mandoran juga ini mandor panennya harus diisi. Karyawan tersebut masuk ke mandor panen siapa harus diisi, atau masuk ke mandor siapa apabila ada pengangkutan tidak termasuk ke premi mandor panen ya. Untuk kerani panennya juga harus diisi. Ini kerani panennya siapa, karena ini juga berpengaruh ke premi kerani panennya. Ini kepala rombongan kalau misalkan ada pekerjaan yang menggunakan borongan, kayak misalkan untuk pengangkutan jika masuk ke borongan ya ini tulis kepala rombongannya atas nama siapa. Oke, kemudian seperti biasa ini nama karyawan juga harus sesuai dengan daftar tenaga kerja non-staff. Apabila ini huruf besar semua, huruf kapital semua, maka diisi harus kapital semua. Seperti yang dicontohkan di LH rawat, ketika hurufnya kecil kita rubah hurufnya kecil semua, itu di daftar upah tidak akan muncul, dan di sheet checknya masih ada yang false. Seperti itu. Ini harus diperhatikan baik-baik ya, pengisian nama karyawannya. Kemudian yang berikutnya, kolom berikutnya ini adalah pemanen atau gardan. Nah, ketika ini pekerjaan potong buah seperti contoh di sini, ini harus diisi karyawan tersebut merupakan pemanen utama atau gardannya atau pasangannya gitu. Kalau pemanen utama otomatis preminya menggunakan premi pemanen utama gitu. Karena nanti perhitungannya beda lagi kalau misalkan karyawan tersebut masuk ke gardan, nanti beda lagi. Kemudian ini tipe absensi, seperti yang sudah saya jelaskan di LH rawat, tipe absensi diisi ya berdasarkan tipe absennya masing-masing. Ini sudah saya jelaskan di video sosialisasi LH rawat. Kemudian ini juga tipe lokasi, BL dan CC, blok dan cost center. Kemudian ini kode pekerjaan untuk panen itu beda-beda ya di tiap kebun, karena misalkan untuk di saya kapung sendiri ada pengangkutan dari dermaga ke kapal misalkan seperti itu, sedangkan di SSP kan nggak ada. Di SKE dan TKE itu ada untuk pengangkutan dari dermaga ke kapal gitu, seperti yang itulah. Jadi kalau misalkan bingung untuk kode pekerjaannya, nanti bisa dikonsultasikan aja, nanti bisa mintakan aja ke kami ya, ke saya atau ke Pak Haris, untuk kode pekerjaan di kebun masing-masing itu seperti apa. Kemudian lanjut ke blok kerja seperti yang sudah saya jelaskan juga di LH rawat, agar pengisiannya atau pengetikannya itu seperti ini ya. Jadi huruf, strip, angka, dan harus diperhatikan seperti misalkan di SSP selalu saya ingatkan penulisannya jangan lupa harus sama seperti di Aresta seperti ini. Kalau misalkan dia ada strip A atau strip B ya harus disesuaikan seperti itu. Jangan sampai rancu ya. Itu dia bekerja ke blok mana itu jangan sampai rancu. Oke, untuk kondisi blok ini juga harus diisi, karena ketika tidak diisi itu, apalagi pekerjaan potong buah, ketika tidak diisi ini normal atau tergenang, itu preminya atau upahnya nggak akan muncul, maka ini harus diisi. Kemudian ini jumlah HK,
Jumlah HK untuk supervisinya, mandor dan kerani panen dan mandor 1. Kemudian ini juga hasil kerja hektar. Untuk pekerjaan potong buah, hasil kerja hektar ini harus diisi, karena ketika tidak diisi upahnya nggak akan muncul ya, harus diisi. Ini untuk mengetahui pusingan panen di blok tersebut yang dikerjakan oleh tenaga kerja tersebut berapa. Kemudian ini hasil panennya berupa janjang. Untuk hasil panen berupa janjang itu ada normal, mentah, overripe, dan abnormal. Ini jumlahnya, dan jumlah ini tidak termasuk buah mentah ya, karena buah mentah itu masuk ke denda nanti. Nah, buah mentah ini akan masuk ke denda secara otomatis. Nah, ini normal, ini buah overripe atau buah lewat matang. Abnormal seperti buah Parthenocarpi terserang hama penyakit dan buah-buah abnormal lainnya. Nah, ketika ada pekerjaan seperti ini untuk pengangkutan yang hasilnya berupa kilogram, maka dimasukkan ke normal aja, nggak masalah. Yang penting ini di sini jumlahnya sudah sama dengan hasil yang mereka dapatkan gitu. Ini sama ya. Kemudian ini ada buah seberang parit. Jadi kita ada kebijakan mengenai buah-buah yang harus diseberangkan oleh pemanen karena di TPH tersebut tidak bisa dijangkau oleh alat pengangkutan, maka buah yang diseberangkan oleh pemanen ini akan mendapatkan premi gitu per janjang sesuai dengan ketentuan yang udah berlaku di surat yang dikeluarkan oleh Pak Direktur Operasional ya. Jadi ini hitungannya janjang, jadi masukkan aja berapa janjang yang diseberangkan oleh pemanen tersebut. Kemudian ini premi ancak dalam bentuk rupiah. Apabila pemanen-pemanen tersebut dapat premi ancak, maka masukkan di sini ya, seperti ini contohnya. Ini ada dapat premi ancak 15.000 dan ketentuannya memang hanya 15.000. Jika ancaknya sudah bersih, sudah sesuai dengan ketentuan, maka mereka mendapatkan Rp15.000 gitu. Jadi diisikan langsung rupiahnya. Kemudian ini kolom denda. Denda ini adalah di luar dari buah mentah, karena buah mentah secara otomatis dihitung sebagai denda, maka denda yang di sini adalah denda-denda di luar buah mentah. Seperti misalkan ada ancaknya yang sangat kotor, maka didenda oleh mandornya, jadi ditulis langsung rupiahnya saja, sama seperti premi ancak ini. Ini juga langsung ditulis rupiahnya aja dendanya. Atau misalkan ada kerani panen atau mandor panen yang administrasinya kurang, maka didendakan di sini aja. Kemudian keterangan sendiri itu apabila tidak ada di kolom-kolom yang tertera di sini ya. Jadi ini sebagai tambahan informasi aja. Apabila ada tambahan informasi, masukkan ke kolom keterangan gitu. Ini RKB seperti biasa, VKR seperti biasa, biaya manda seperti biasa. Nah, kemudian yang harus diperiksa di laporan harian panen ini yang pasti si ceknya apabila sudah terus semua seperti ini, maka tinggal periksa sheet yang lainnya. Untuk panduan pada kerani, kemudian kasih dan asisten sendiri ini ada di sheet yang berwarna kuning ini ya. Ini LH panen kalkulasi, berarti jadi ketika kita input LH itu di sini akan muncul cara perhitungannya atau rupiah yang didapatkan oleh anggota atau tenaga kerja tersebut di penghasilan bruto ini. Nah, di sini bisa dilihat per harinya, per orangnya berapa. Ini adalah upah-upah yang mereka dapatkan, ini segini. Ini bisa dilihat di sini. Kemudian ini resume panen adalah hasil panen yang didapatkan oleh inputan LH ini. Nah, di sini bisa dilihat ada rotasinya, ada hektar panennya,
sampai ke cost-nya ada di sini ya. Ini juga nanti agar diisi oleh asistennya, target produksinya berapa untuk bulan ini, timbang pabriknya berapa sampai dengan hari ini. Ini ketika sudah diisi nanti akan muncul cost-nya, kemudian yieldnya berapa. Ini panen versus bongkar muat. Ini realisasi pusingan. Di sini bisa kita lihat pusingannya apakah sudah rapih atau masih ada yang tertinggal atau masih ada yang belum tuntas. Ini kita bisa lihat di sini ya. Seperti ini misalkan N29 secara luas 24 hektar namun baru dikerjakan 6,5 hektar. Mungkin di tanggal-tanggal sebelumnya ada. Tapi apabila kita lihat seperti ini S49 luasannya 25 hektar baru dikerjakan 8 hektar. Nah 17 hektar ini masih belum dikerjakan. Nah hal-hal seperti ini yang harus dievaluasi sama-sama. Jadi disampaikan siapapun baik itu Krani, Kasih yang menemukan hal-hal seperti ini mohon disampaikan ke asistennya ya. Karena ini jadi bahan pertanyaan kita nanti. Kemudian ke cropbook, ini adalah hasil panen per blok dalam bentuk kilogram. Nah, nanti apabila ingin mengetahui yieldnya bisa kita lihat dari sini. Nih, ini grand totalnya, ini per harinya. Ini detail panen versus bongkar muat. Jadi untuk ujungnya kita akan mengetahui restan per bloknya di sini. Jadi untuk perbandingan berapa yang dipanen dan berapa yang dibongkar muat, kemudian selisihnya adalah restan gitu. Ini output tenaga kerja, ini adalah informasi bagi tenaga kerja yang mempertanyakan hasil kerja mereka, hasil panen mereka. Di sini ada output tenaga kerja dalam bentuk janjang ya. Jadi per harinya per orangnya kelihatan di sini. Dan ini akan menjadi pertanyaan kadang ketika dalam contoh Darwin ini 3 hari panen namun sudah berapa hari nggak panen. Nah ini dipertanyakan keberadaannya, apakah masih ada di tempat atau sudah nggak ada atau bekerja pada pekerjaan yang lain. Ini harus terjawab ya. Kemudian ini upah per tanggal, seluruh karyawan sudah ada di sini upah per tanggalnya. Jadi apabila karyawan ingin mengetahui informasi upah mereka per tanggal sudah ada di sini. Jadi jangan sampai ada lagi karyawan yang justru malah bertanya ke HO gitu. Di sini udah tersedia sebenarnya. Ini juga absensi yang harus diperiksa setiap hari oleh asisten. Kenapa masih banyak yang mangkir? Seperti ini. Ini rekap absennya. Kemudian seperti biasa untuk sheet warna hijau ini adalah untuk keperluan kami di HO, terutama akunting dan juga untuk lampiran PDO. Jadi di sini udah evaluasi ini adalah berupa jenis-jenis pekerjaan tiap blok, kemudian total biayanya ada di sini. Ini rekap borongan apabila ada borongan. Kemudian jurnal ini untuk akunting, di input ke software akunting. Kemudian ini daftar upah untuk lampiran di PDO. Ini upah per orangnya. Jangan lupa untuk update potongannya karena sudah tertera semua karyawan di sini, jadi nggak akan teracak-acak lagi ketika di refresh. Kemudian ini MCM berupa daftar transfer dari penghasilan karyawan. Kemudian ini slip gaji karyawan, apabila mereka membutuhkan tinggal rekan-rekan pilih nomor urutnya aja ya, sesuai daftar tenaga kerja. Nomor urutnya nanti akan berubah sendiri, sudah sesuai dengan daftar upah yang tertera di sini. Oke, itu paling untuk laporan harian panen. Intinya dalam pengisiannya apabila
masih ada beberapa yang false di sini adalah pengecekan di LH panen inputnya sendiri ya. Jangan lupa pengecekan di nama karyawan, di baik itu dari mandor 1 sampai kerani panen. Kemudian nama karyawan di sini jangan lupa harus disesuaikan dengan daftar TK. Kemudian kolom-kolom yang lainnya juga harus diisi dengan benar ya. Cek aja. Cara pengecekannya seperti yang saya jelaskan tadi di LH rawat. Di blok ini juga harus diperiksa apabila ada kesalahan penginputan atau kesalahan pengetikan bloknya ya. Kemudian kondisi-kondisi blok ini lebih banyak yang harus diperiksa di LH panen. Mohon dipastikan kembali aja pengisiannya, karena yang pasti di sheet check ini apabila ada false ya otomatis pasti ada kesalahan di sheet yang warna birunya ini. Gak mungkin ada di sheet yang lain karena yang diinput adalah di sheet warna biru ini, baik itu di daftar tenaga kerjanya maupun di input BJR-nya atau di LH panennya. Itu aja paling. Sekian mengenai sosialisasi LH panen, mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila masih ada pertanyaan bisa ditanyakan ke HO ya, ke agronomi HO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.